Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan pembunuh bayaran. Di suatu sore yang tenang di Baghdad, Abu Nawas, seorang pria terkenal karena kecerdasannya, duduk di kedai teh favoritnya. Abu Nawas adalah sosok yang bijak, dikenal karena kecerdikannya dalam mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tidak terduga. Hari itu seperti biasa, Abu Nawas duduk sambil menikmati secangkir teh hangat, tersenyum melihat orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Namun ketenangan sore itu terganggu oleh kedatangan seorang laki-laki asing. Dia menggunakan jubah hitam panjang yang menyapu lantai, dengan menutup kepala yang membuat wajahnya sulit dikenali. Langkahnya berat dan setiap gerakannya membuat orang-orang di kedai menatapnya dengan waspada. Pria itu berdiri di depan pintu kedai, memindai setiap orang dengan tatapan yang tajam, hingga akhirnya pandangannya tertuju kepada Abu Nawas. "Aku mencari Abu Nawas," katanya dengan suara berat yang menakutkan. Suaranya bergema di seluruh kedai, membuat suasana menjadi hening. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tahu pria itu bukanlah orang biasa. Meskipun ada sedikit rasa takut, Abu Nawas tetap tersenyum. "Aku Abu Nawas, ada yang bisa kubantu?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Pria itu mendekati Abu Nawas lalu duduk di hadapannya. Wajahnya tetap tersembunyi di balik penutup kepala, tetapi suaranya kini terdengar lebih jelas. "Ada seseorang yang menyewaku untuk membunuhmu," kata pria itu tanpa basa-basi. "Namaku si Pemotong. Kau mungkin pernah mendengar tentangku." Seluruh kedai menjadi sunyi. Orang-orang yang mendengar percakapan itu terkejut. Si Pemotong adalah pembunuh bayaran yang terkenal di seluruh negeri. Namanya disegani dan banyak orang menghindar untuk berurusan dengannya. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa si Pemotong tidak pernah gagal dalam tugasnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia sudah mendengar nama itu sebelumnya. Tentu saja, siapa yang tidak mengenal si Pemotong? Tapi siapa yang ingin menyewa kau untuk membunuhku? Apa kau tahu alasannya? Si Pemotong tertawa kecil. "Tidak penting siapa yang menyewa aku, dan aku tidak peduli dengan alasannya. Aku hanya di sini untuk menjalankan tugasku. Namun aku orang yang menghormati tradisi. Aku memberimu waktu 1 hari untuk mengurus urusanmu. Besok pagi aku akan kembali dan kau harus siap." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Dia tahu melawan si Pemotong secara fisik ada hal yang mustahil, tapi dia adalah Abu Nawas, dikenal karena kecerdikan dan kemampuannya mengatasi masalah. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan lagi kebijaksanaannya. "Baiklah," kata Abu Nawas akhirnya. "Aku hargai kemurahan hatimu. 1 hari cukup untukku. Besok pagi aku akan siap." Si Pemotong mengangguk lalu berdiri dan berjalan keluar dari kedai. Setelah kepergiannya, kedai itu kembali hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tetap tenang meskipun ancaman maut telah menggantung di atas kepalanya. Sepeninggalan si Pemotong, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Malam itu dia duduk di kamar, memikirkan rencana untuk menghadapi situasi yang mengancam nyawanya. Dia tahu untuk mengalahkan si Pemotong dia harus menggunakan akal dan tipu daya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah membuat si Pemotong berpikir 2 kali sebelum melaksanakan tugasnya. Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya, seorang saudagar kaya yang bernama Al-Farisi. Al-Farisi adalah sahabat lama Abu Nawas, dan dia adalah orang yang memiliki pengaruh di kota Baghdad. Abu Nawas tahu bahwa dia bisa mempercayai Al-Farisi dan dia membutuhkan bantuannya. Malam itu, Abu Nawas menggunakan jubah hitamnya dan berjalan diam-diam menuju rumah Al-Farisi. Sesampainya di sana, dia mengetuk pintu pelan. Seorang pelayan membukakan pintu dan mempersilahkan Abu Nawas masuk.
Abu Nawas, sahabatku, seru Al-Farizi dengan gembira saat melihat Abu Nawas. Ada angin apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Abu Nawas tersenyum, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Al-Farizi, aku membutuhkan bantuanmu. Hidupku dalam bahaya. Al-Farizi terkejut. Apa yang terjadi? Katakan padaku, aku akan melakukan apa saja untuk membantumu. Abu Nawas menjelaskan semuanya kepada Al-Farizi tentang si pemotong dan ancaman yang diberikan kepadanya. Al-Farizi mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk. Kita perlu membuat rencana, kata Al-Farizi. Jika si pemotong ingin membunuhmu, kita harus membuatnya berpikir 2 kali. Apa yang bisa kita lakukan? Abu Nawas tersenyum, merasa lega karena sahabatnya bersedia membantunya. Aku punya ide, kita akan membuat si pemotong percaya bahwa aku tidak layak dibunuh. Kita harus membuatnya percaya bahwa membunuhku akan membawa kerugian baginya, lebih besar dari keuntungan yang didapatkannya. Al-Farizi berpikir sejenak lalu tersenyum lebar. Aku mengerti, kita akan membuatnya percaya bahwa ada harga di atas kepalamu, tapi bukan dari musuhmu, melainkan dari orang-orang yang lebih berkuasa. Jika dia berpikir bahwa ada ancaman yang lebih besar dari sekedar nyawamu, dia mungkin akan mempertimbangkan ulang. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, dan untuk itu aku butuh bantuanmu untuk menyebarkan rumor. Al-Farizi tertawa kecil. Serahkan padaku. Keesokan hari, seluruh Baghdad akan membicarakan tentang betapa berharganya nyawamu, Abu Nawas. Malam itu, Al-Farizi memerintahkan para pelayannya untuk mulai menyebarkan rumor di pasar-pasar dan kedai-kedai. Mereka berbisik kepada para pedagang dan pembeli bahwa ada desas-desus tentang Abu Nawas yang memiliki hubungan dengan orang-orang penting di istana Sultan. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas adalah penasihat rahasia Sultan dan bahwa nyawanya dilindungi oleh kekuasaan besar. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, seluruh Baghdad mulai membicarakan tentang Abu Nawas. Cerita tentang hubungannya dengan Sultan dan bagaimana nyawanya dilindungi menyebar dengan cepat. Orang-orang di pasar berbicara dengan semangat, menambahkan detail-detail baru pada cerita yang mereka dengar. Si pemotong yang sedang berkeliling kota mendengar cerita-cerita itu. Awalnya dia mengabaikan rumor tersebut, menganggap sebagai kebohongan belaka. Namun semakin banyak orang yang membicarakan hal itu, semakin dia merasa gelisah. Apa benar Abu Nawas memiliki hubungan dengan Sultan? Pikir si pemotong. Jika benar, membunuhnya bisa membawa masalah besar. Sultan bukan orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Di tengah kebingungannya, si pemotong memutuskan untuk memastikan kebenaran cerita itu. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban pasti adalah Abu Nawas sendiri. Pada pagi yang cerah, Abu Nawas duduk kembali di kedai teh favoritnya. Meskipun dia tahu si pemotong akan datang, dia berusaha tetap tenang. Dia sudah merencanakan langkah selanjutnya dan berharap rencananya akan berhasil. Tidak lama kemudian si pemotong muncul. Kali ini dia tidak mengenakan penutup kepala, menunjukkan wajahnya yang kasar dan penuh bekas luka. Dia berjalan langsung ke arah Abu Nawas dan duduk di depan tanpa berkata apa-apa. Aku dengar banyak hal tentangmu, Abu Nawas, kata si pemotong akhirnya. Orang-orang bilang kau punya hubungan dengan Sultan. Benarkah itu? Abu Nawas tersenyum tenang, meskipun di dalam hatinya dia merasa cemas. Apa yang kau dengar itu benar. Aku punya hubungan yang dekat dengan Sultan. Tapi apa itu penting bagimu? Si pemotong menatap Abu Nawas tajam. Jika aku membunuhmu, apa yang akan terjadi padaku? Apa Sultan akan memburuku? Abu Nawas mengangguk pelan. Sultan adalah orang yang sangat menghargai sahabatnya. Jika sesuatu terjadi padaku, aku yakin Sultan tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari tahu siapa yang melakukannya, dan dia akan membalas dendam. Si pemotong terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas.
seolah-olah ingin membaca pikirannya. Dia adalah pembunuh bayaran berpengalaman, dan instingnya biasanya tidak pernah salah. Namun situasi ini berbeda. Dia tidak pernah berhadapan dengan seorang seperti Abu Nawas sebelumnya. Apakah ini hanya tipu daya lain dari seorang pria cerdik, atau ada lebih banyak kebenaran dalam kata-katanya? Jadi, jika aku membunuhmu, hidupku akan menjadi berantakan. Begitu? Tanya si pemotong, masih mencoba mencari tahu apa sebenarnya terjadi. Abu Nawas mengangguk pelan, seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu sangat sederhana. Benar, kau harus paham bahwa nyawaku tidak seberharga itu untuk dipertaruhkan. Jika kau mengambil nyawaku, kau akan mendapatkan musuh yang lebih besar dari yang pernah kau hadapi. Si pemotong menghela napas, jelas terlihat frustasi. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari cerita ini, sesuatu yang mungkin dia lewatkan. Dia tidak ingin mengambil resiko yang tidak perlu, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan kliennya yang telah membayar mahal untuk tugas ini. Aku tidak takut dengan ancaman, kata si pemotong, mencoba menunjukkan keberaniannya. Tapi aku juga bukan orang yang bodoh. Aku hanya menjalankan tugas yang dibayar. Jika kau bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik, mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Abu Nawas tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa si pemotong adalah orang yang bisa diajak bernegosiasi. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, mari kita buat kesepakatan. Aku tahu siapa yang menyewamu, dan aku tahu alasan dibalik semua ini. Aku bisa membuatmu mendapatkan lebih dari sekadar upah dari pekerjaan ini. Si pemotong mengangkat alisnya, tertarik dengan tawaran itu. Lanjutkan, aku mendengarkan. Abu Nawas tahu bahwa dia harus memainkan kartunya dengan hati-hati. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan nyawanya, tapi juga memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan tenang, dia mulai menjelaskan rencananya kepada si pemotong. Kau mungkin tahu bahwa di istana Sultan ada banyak intrik dan perebutan kekuasaan, kata Abu Nawas. Sultan memiliki banyak musuh, dan beberapa di antaranya ada di lingkungan terdekatnya. Salah satu dari mereka adalah orang yang menyewamu. Aku tahu siapa dia, dan aku punya bukti yang bisa menjelaskannya. Si pemotong tampak semakin tertarik. Bukti apa? Dan bagaimana aku tahu bahwa kau tidak berbohong? Abu Nawas mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari dalam jubahnya. Ini adalah surat yang ditulis oleh orang itu, memerintahkan pembunuhan terhadap beberapa pejabat tinggi yang setia kepada Sultan. Dia ingin menggulingkan Sultan merebut tahta. Jika surat ini sampai ke tangan Sultan, orang itu akan dihukum mati. Si pemotong memandang surat itu dengan mata berbinar. Jika apa yang dikatakan Abu Nawas benar, ini bisa menjadi peluang besar baginya. Dia bisa menggunakan informasi ini untuk memeras kliennya, atau bahkan menyerahkannya kepada Sultan dan mendapatkan hadiah besar. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya si pemotong penasaran. Aku ingin kau berpura-pura menerima tugasmu, tapi alih-alih membunuhku, kau akan bekerja sama denganku, kata Abu Nawas. Kita akan mengungkap konspirasi ini kepada Sultan. Dengan bukti ini kita bisa menggulingkan orang itu dan mendapatkan perlindungan Sultan. Kau akan mendapatkan lebih dari sekadar upah. Kau akan mendapat kekayaan dan pengaruh. Si pemotong terdiam, merenung. Tawaran ini jauh lebih menarik daripada sekadar membunuh Abu Nawas. Dia melihat ada peluang besar di depan matanya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Setelah beberapa saat berpikir, dia mengangguk. Baiklah, aku setuju. Kita akan bekerja sama. Tapi ingat, jika kau mencoba mengkhianatiku, aku tidak akan ragu untuk menghabisimu. Abu Nawas tersenyum lebar, merasa lega karena rencananya berhasil. Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk mengkhianatimu. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain.
Setelah mendapatkan kesepakatan dengan si pemotong, Abu Nawas segera bergerak untuk mengatur pertemuan dengan Sultan. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang krusial. Setiap detik yang berlalu bisa memberi kesempatan bagi para konspirator untuk mengubah rencana mereka. Dia tahu bertindak cepat dan tepat. Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa surat yang menjadi bukti konspirasi. Sebagai penasihat yang sering dipanggil Sultan, Abu Nawas memiliki akses ke istana. Dia berhasil menemui salah satu pejabat tinggi istana yang dikenal sebagai orang kepercayaan Sultan. Seorang pria tua yang bijak bernama Wazir Hamid. Wazir Hamid adalah seorang yang selalu mendukung Abu Nawas dalam setiap masalah yang dia hadapi. Dia adalah orang yang tahu betul bagaimana cara kerja politik istana. Dan dia tahu bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang datang dengan tangan kosong. Ketika Abu Nawas menceritakan tentang konspirasi ini, Wazir Hamid segera menyadari bahaya yang mengancam. Kita harus segera memberitahu Sultan, kata Wazir Hamid dengan nada serius. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jika benar ada konspirasi untuk menggulingkan Sultan, kita harus bertindak sebelum mereka melakukan gerakan pertama mereka. Abu Nawas mengangguk. Itu sebabnya aku datang kepadamu. Aku butuh bantuanmu untuk memastikan bahwa Sultan mendengar ini langsung dari kita tanpa ada yang tahu. Wazir Hamid memikirkan sejenak lalu mengangguk setuju. Aku akan mengatur pertemuan rahasia. Kau datang ke istana besok pagi dan kita akan bertemu dengan Sultan di ruang pribadinya. Pastikan kau membawa semua bukti yang kau punya. Pagi hari berikutnya, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan perasaan campur aduk. Di suatu sisi ia merasa yakin dengan rencananya, tapi di sisi lain dia tahu bahwa ini adalah taruhan besar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia akan selamat dan mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tapi jika gagal, nyawanya mungkin benar-benar dalam bahaya. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut oleh Wazir Hamid yang membawanya langsung ke rumah pribadi Sultan. Sultan duduk menunggu di istana, duduk di atas bantal sutra yang empuk. Dengan wajah serius, Abu Nawas, Wazir Hamid mengatakan bahwa kau punya sesuatu yang penting untuk disampaikan kepadaku, kata Sultan. Menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu mengeluarkan surat dari dalam jubahnya. Yang mulia, aku datang ke sini untuk memperingatkan Anda tentang konspirasi yang mengancam tahta Anda. Ini adalah surat dari salah satu pejabat tinggi istana yang merencanakan untuk menggulingkan Anda dan merebut kekuasaan. Sultan menerima surat itu dan membacanya dengan seksama. Wajahnya berubah merah saat dia membaca lebih jauh. Siapa yang menulis surat ini? Dan bagaimana kau mendapatkannya? Saya tidak bisa mengungkapkan semua detailnya di sini, Yang Mulia, kata Abu Nawas. Tapi saya memiliki bukti lain dan saksi yang bisa menguatkan cerita ini. Saya meminta Anda memberikan waktu untuk menunjukkan bukti-bukti ini di hadapan Anda dan beberapa pejabat terpercaya lainnya. Sultan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, Abu Nawas. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk membuktikan tuduhanmu. Jika kau benar, kau akan menyelamatkan tahta dan mungkin lebih. Tapi jika kau salah, kau tahu apa konsekuensinya. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Abu Nawas dan Wazir Hamid segera mengatur pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi istana yang mereka tahu setia kepada Sultan. Pertemuan itu langsung di ruang rahasia, jauh dari telinga dan mata-mata pengkhianat. Di sana Abu Nawas mempresentasikan semua bukti yang dia miliki. Dia menunjukkan surat itu dan menceritakan rencananya dengan si pemotong, dan memberikan nama-nama orang yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Si pemotong juga dihadirkan sebagai saksi dan dia mengkonfirmasi semuanya, menceritakan bagaimana dia dihubungi oleh salah satu pejabat tinggi untuk membunuh Abu Nawas dan membantu rencana kudeta.
Setelah mendengar semua bukti dan kesaksian dari si pemotong, Sultan menjadi marah besar. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. Namun Sultan juga tahu bahwa menghadapi konspirasi sebesar ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Ia harus memperhatikan bahwa semua pengkhianat terungkap dan dihukum seadil-adilnya. Maka Sultan dan Abu Nawas menyusun rencana jebakan untuk para pengkhianat tersebut. Kita akan mengadakan pertemuan besar di istana, kata Sultan. Setelah berbicara panjang lebar dengan Abu Nawas dan Wazir Hamid, kita akan mengundang semua pejabat tinggi, termasuk mereka yang kau sebutkan sebagai pengkhianat. Di sana kita akan menangkap semuanya. Abu Nawas mengangguk setuju. Kita harus memastikan mereka tidak mencurigai apa-apa. Jika mereka tahu kita sudah mengetahuinya, mereka akan melarikan diri atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Sultan tersenyum penuh pengertian. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan memastikan semuanya terlihat seperti pertemuan biasa. Mereka akan datang tanpa curiga dan saat itu kita akan bertindak. Beberapa hari kemudian, Sultan mengumumkan sebuah pertemuan besar untuk semua pejabat tinggi istana. Alasan pertemuan itu adalah untuk membahas masalah ekonomi dan keamanan negara, sesuatu yang cukup umum dan tidak mencurigakan. Semua pejabat menerima undangan itu tanpa rasa curiga, termasuk mereka yang terlibat dalam konspirasi. Pada hari yang ditentukan, istana dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Di aula pertemuan, Sultan duduk di singgasananya, ditemani Abu Nawas dan Wazir Hamid. Di sekeliling aula, penjaga istana bersiaga penuh, siap bertindak kapan saja jika diperlukan. Ketika semua pejabat telah berkumpul, Sultan mulai pertemuan dengan berbicara tentang masalah ekonomi dan keamanan seperti yang telah direncanakan. Para pejabat mendengarkan dengan seksama, berpikir bahwa ini adalah pertemuan biasa. Namun di tengah pembicaraannya, Sultan tiba-tiba menghentikan pidatonya dan menatap tajam ke arah salah satu pejabat. Di antara kalian ada pengkhianat yang ingin merebut tahta ini dariku, kata Sultan dengan suara keras, membuat seluruh aula terdiam. Aku tahu siapa kalian, dan hari ini kebenaran akan terungkap. Aula itu langsung dipenuhi oleh bisik-bisik dan tatapan curiga. Beberapa pejabat tampak gugup, terutama mereka yang terlibat dalam konspirasi. Sultan memberi isyarat kepada Abu Nawas, yang kemudian maju ke depan dan memegang surat bukti di tangannya. Ini adalah bukti rencana jahat yang telah disusun untuk menggulingkan Sultan, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Kami memiliki surat yang ditulis oleh salah satu dari kalian, serta kesaksian dari seorang saksi yang mengetahui seluruh rencana ini. Si pemotong yang telah bersembunyi di belakang tirai keluar dan berdiri di samping Abu Nawas. Wajah para pengkhianat semakin pucat saat melihat si pemotong. Mereka tahu bahwa dia adalah pembunuh bayaran yang mereka sewa. Namaku si pemotong. Aku dipekerjakan oleh salah satu dari kalian untuk membunuh Abu Nawas dan membantu merebut tahta, kata si pemotong. Suaranya menggema di seluruh aula. Aku telah mendengar semuanya dan aku bersaksi bahwa orang-orang ini adalah pengkhianat. Para penjaga istana segera bergerak menangkap para pejabat yang terlibat dalam konspirasi. Mereka mencoba melawan, tetapi penjaga lebih cepat dan kuat. Mereka yang tertangkap bawa ke hadapan Sultan, yang memandang mereka dengan mata penuh kemarahan. Kalian telah mengkhianatiku, pengkhianatan kerajaan, dan mengkhianati rakyat kalian sendiri, teriak Sultan. Kalian akan dihukum atas pengkhianatan ini, dan kalian akan menjadi contoh bagi siapa saja yang berpikir untuk melakukan hal yang sama. Setelah pertemuan itu, para pengkhianat diadili dan dihukum dengan adil. Beberapa dijatuhi hukuman mati, sementara yang lain dipenjara seumur hidup. Berita tentang konspirasi ini menyebar ke seluruh negeri.
Rakyat memuji Sultan atas ketegasannya dalam menghadapi ancaman terhadap kerajaan. Abu Nawas sebagai orang yang mengungkap konspirasi ini mendapatkan pujian dan penghargaan yang besar dari Sultan. Dia diberikan gelar kehormatan dan hadiah besar sebagai tanda terima kasih atas keberaniannya. Abu Nawas merasa lega dan bangga karena sekali lagi dia berhasil menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi situasi yang sulit. Si pemotong yang telah membantu mengungkap konspirasi juga diberikan pengampunan dan hadiah. Sultan menghargai kejujuran dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Si pemotong menerima tawaran itu dengan rasa syukur, menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk meninggalkan kehidupannya yang penuh kekerasan. Di kedai teh favoritnya, Abu Nawas duduk kembali, menikmati secangkir teh hangat. Di sekelilingnya, orang-orang berbicara dengan penuh kekaguman tentang kisahnya. Mereka memuji kecerdasan dan keberaniannya, dan menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang pria cerdik, tapi juga seorang pahlawan sejati. Sekali lagi kau berhasil mengatasi masalah dengan cara yang tidak terduga, Abu Nawas, kata seorang teman sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. Hidup ini penuh dengan kejutan, sahabatku. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap kejutan itu dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Karena pada akhirnya kecerdasan dan keberanianlah yang akan membawa kita melewati semua rintangan. Dengan itu Abu Nawas kembali menikmati sore tenang di Baghdad.